manusia pada hari ini. Lalu Maryam pun datang kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Kaumnya berkata, "Wahai Maryam, engkau datang kepada kami dengan membawa," kalau bahasa kita tuh pembawa apa istilahnya? Sial. Apa ya? Dengan membawa keburukan. Jadi kayak dianggap pembawa kesialan. "Wahai saudari Harun, sesungguhnya ayahmu bukanlah seorang yang nista ataupun pendosa, dan begitu juga dengan ibumu bukanlah perempuan yang hina." Lalu Maryam memberi isyarat, fa'asyarat ilaih, memberi isyarat dengan menunjuk ke arah bayinya. Lalu mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan seorang bayi yang masih digendong oleh ibunya?" Maksudnya masih terlalu kecil. Ini adalah cuplikan adegan Maryam ketika baru pulang kampung. Jadi ceritanya di ayat sebelumnya, ketika kandungan Maryam semakin besar dan nggak bisa disembunyikan dari penglihatan manusia, Maryam pun pergi menjauh ke sebuah tempat yang tidak ada siapa-siapa. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya. Dia menjauh, mengucilkan diri ke tempat yang nggak dilihat oleh siapa-siapa sampai melahirkan. Jadi kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan Maryam nggak ada di Al-Quds, nggak ada di di Masjidil Aqsa dan sekitarnya. Dia pergi mengasingkan dirinya supaya tidak ada yang menghujat Maryam karena ngelihat perutnya sudah semakin besar dan dia nggak punya suami. Setelah melahirkan, akhirnya Allah perintahkan Maryam untuk pulang. Setelah Allah ngasih makan, minum dan kebahagiaan buat Maryam, fakuli washrobi wa qarri aina, dengan adegan korma yang menjatuhkan buah-buah rutop dan seterusnya, pulanglah Maryam. Nah, Maryam tahu ketika dia pulang dengan membawa bayi, dia pasti akan dihujat, dicela, dicaci maki, dibully oleh kaumnya. Lalu Allah memberi kepada Maryam bekal. Gimana cara ngadepin yang kayak gitu-gitu? Kata Allah, kalau kamu ketemu manusia, ketemu orang-orang, ketemu kaummu, bilang ke mereka, saya tidak berdebat hari ini. Saya nggak akan berdebat. Jadi dia tetap bisa ngomong. Tapi dia bilang, saya nggak akan berdebat. Saya nggak akan bicara dengan siapapun hari ini karena saya sudah bernazar untuk diam. Bilang kayak gitu kepada kaummu. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka datanglah Maryam kepada Al-Quds, kepada kota Al-Quds dengan membawa bayinya yang digendong. Datang. Baru dari ujung kota kelihatan Maryam, muncullah orang-orang Bani Israel semuanya rame di pasar-pasar mereka, semuanya menghadang Maryam. Maryam tiba-tiba dihadang di gerbang kota Al-Quds. Gak boleh masuk kota Al-Quds. Tadinya ada yang satu orang lihat, Maryam, langsung dia datang ke kota, dia umumkan ke semua orang, "Wahai Bani Israel, perempuan yang hina yang kita cari-cari sekarang sudah datang membawa bayi haramnya, membawa bayi selingkuhnya, membawa bayi hasil zinanya." Akhirnya orang-orang yang ada di Masjidil Aqsa, yang ada di rumah-rumah, yang ada di pasar, semuanya berkumpul di depan gerbang kota. Menghalang Maryam masuk. Kebayang gak perasaan Maryam? Padahal dia itu lahir di situ, dia beribadah di situ, ayahnya orang situ, ulama pula, pamannya nabi pula di situ, tapi dia sekarang dihadang oleh semua penduduk Al-Aqsa, penduduk Al-Quds, Bani Israel. Ketika Maryam mendekat, mereka mengatakan, "Ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya." Ini bahasa Al-Quran. Kalau aslinya lebih tercela daripada ini, karena ini bahasa Al-Quran yang tinggi, Allah menggunakan bahasa simbolik saja. Yang terjadi, mereka mencela Maryam. Mereka bilang, "Maryam, kamu pembawa sial. Maryam, kamu perempuan hina. Maryam, kamu tukang zina. Maryam, kamu selingkuh. Maryam, kamu ternyata pelakor, segala macam." Kebayang gak seorang perempuan yang mulia dituduh dengan kata-kata kayak gini? Sedih, pengen jawab, pengen bilang, "Saya ini nggak pernah berbuat dosa. Ini nih Allah yang ngasih kepada saya. Saya nggak punya suami dan saya diberikan anak yang suci dan segala macam." Enggak. Tanya kepada Zakaria kalau nggak percaya, "Saya punya buktinya," segala macam. Nggak usah, diam aja. Maryam bisa ngomong kalau mau. Maryam, by the way, adalah perempuan secerdas Sayyidah Aisyah. Dia itu kayak Aisyah cerdasnya, kayak Khadijah bijaksananya, kayak Fatimah lembutnya, kayak Asiyah sabarnya. Maryam itu istimewa. Sampai sebagian ulama mengatakan Maryam satu-satunya nabi dari perempuan. Satu-satunya nabi dari golongan perempuan. Sebagian kecil ulama ada yang menyebutkan demikian. Sehingga mereka menyebut Maryam alaihassalam.
Saking Maryam ini keren banget, istimewa banget. Tapi jumhur ulama sejarah mengatakan Maryam bukan nabi, tapi dia perempuan solehah, orang soleh, bahkan satu dari 4 perempuan sempurna di muka bumi dan tidak ada yang kelima. Cuman ada 4. Kamula minar rijali katsir, kata Nabi. Laki-laki yang sempurna itu banyak, yaitu para rasul dan para nabi. Walam yakmul minan nisa illa arba'ah. Tidak ada perempuan yang sempurna kecuali 4. Asiyah istri Fir'aun, kemudian Maryam anaknya Imran, kemudian Khadijah istri Rasulullah, dan Fatimah bintu Rasulullah. Artinya Maryam ini istimewa banget. Dia kalau mau argumen, dalilnya lebih banyak daripada para rabi-rabi Yahudi yang ada di situ. Karena ketika Maryam dulu berkhidmat di Masjid Aqsa, Maryam itu nggak belajar seperti yang lain-lain. Karena kan dulu orang Bani Israel itu paling anti sama cewek ya. Buat mereka perempuan itu kasta kedua. Seolah-olah perempuan itu nggak punya hak yang sama dengan laki-laki. Laki-laki punya hak belajar di Masjid Aqsa, perempuan nggak boleh. Ini kesenjangan gender di masa Bani Israel dulu. Jadi kalau ada yang mau nuduh Islam sebagai tidak memperhatikan masalah gender, dia harusnya baca sejarah. Justru Islam, Al-Quran, Taurat, Injil mengangkat perempuan untuk setara dengan laki-laki. Awalnya perempuan itu hina di masyarakat Bani Israel, dianggap pembawa sial. Sampai masyarakat jahiliyah sebelum Islam datang, apa yang terjadi dengan bayi perempuan? Dibenamkan dalam pasir hidup-hidup, dibunuh, dilempar dari bukit supaya mati langsung seketika. Kenapa? Termasuk Umar pernah membunuh bayi perempuan. Umar radhiyallahu an. Kenapa dia sedih banget? Karena dia ingat masa lalu ketika dia pernah membunuh bayi perempuan. Kenapa mereka membunuh bayi perempuan? Karena dianggap perempuan ini membawa sial. Tapi datang Islam mengubah tradisi itu. Mengubah persepsi publik. Yang tadinya perempuan dianggap hina, dalam Islam dikatakan surga ada di bawah telapak kaki ibu. Muncul harga diri perempuan naik. Apalagi sebaik-baik kalian, yang paling baik untuk istrinya, dan aku yang paling baik untuk istriku di antara kalian. Muncul lagi hadis, kalau seandainya laki-laki mau bersabar terhadap istrinya, maka harusnya dia bersabar 70 kali sehari kalau dia disakiti oleh istrinya. Yang ke-71 baru dia boleh marah. 70 belum boleh marah. Jadi perempuan, ibu-ibu, istri kalau mau bikin suaminya sebel sampai 69. Atau 70 boleh lah. Tapi yang ke-71, nah ini udah layak dimarahin. Tapi kan gak pernah ada sampai 70 kan. Paling juga 10%-nya lah, 7 kali sehari. Dan itu istiqomah setiap hari. Hari ini kok kamu gini lagi sih, kemarin udah beda hari. Jadi beda hitungannya, 0 lagi mulai dari awal. Tapi nanti ada hadis penyeimbang. Nabi itu kan bijaksana banget. Yang diajarin bukan cewek doang, cowok juga diajarin. Ketika hadisnya supaya memuliakan perempuan ada, nanti ada lagi hadis laki-laki. Seandainya seorang perempuan menjilat luka dan darah dan nanah di tubuh suaminya, itu belum bisa membayar satu saja kebaikan suami kepada dia. Jadi menjilat lukanya aja belum bisa bayar kebaikan, terus ngapain marah-marah coba. Sehingga dua-duanya ada nasihat untuk suami. Kalau istrinya lagi ngambek, namanya juga lagi sedih, ya udah kamu sabar aja 70 kali. Untuk istri jangan ngambek, karena kalau kalian berbuat baik aja belum bisa bayar kebaikan mereka. Terus gimana dong Ustadz? Ya udah, sekarang solusinya adalah sama-sama mengambil sisi baiknya. Kayak gitu nasihat Nabi. Makanya saya agak kurang setuju kalau khutbah Jumat itu memakai hadis menjilat darah dan nanah. Karena yang dengar suami. Wah bener nih khutbah Jumat, saya senang banget khutbah Jumat hari ini. Pulang-pulang, mah tadi khutbah Jumat keren banget. Nih mah, kebenaran aku catat, nih mah gak bisa. Kalau khutbah Jumat pakailah hadis sabar 70 kali. Menasihati suami. Kalau majelis taklimnya ibu-ibu, masalah tadi seandainya saya boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, saya suruh sujud istri kepada suami. Masing-masing ada hadisnya, jangan disilang. Ini gak bijak dalam ceramah, karena harusnya memberi nasihat yang bisa memperbaiki, bukan menambah tuntutan baru. Wah benar nih kalau suami saya dengar, harusnya suami saya datang, Ustadz boleh enggak acara selamatan di rumah saya nanti temanya ini gitu. Kalau perlu ngundang Ustadz yang dia kenal, request dulu untuk ngemojokin pasangan, ini enggak bijak. Balik lagi ke cerita tadi, Maryam tuh pinter banget, cerdas banget. Dari kecil dia udah hafal Taurat. Ibarat anak sekarang hafal Quran. Dan lebih sulit ngafal Taurat daripada Quran. Kenapa? Karena bahasa Al-Quran itu sastra banget. Jadi ngafalnya itu kayak ngafal syair. Itu aja udah susah kan?
Kebayang gak ngafal Taurat? Lebih sulit lagi tuh. Dan Maryam dari usia di bawah 5 tahun udah khatam Taurat. Udah tahu tafsir Taurat usia 7 tahun. Bahkan saking keren dan pinternya Maryam, kadang-kadang ketika Maryam ngobrolin tentang Taurat sama Zakaria, itu Zakaria sampai geleng-geleng kepala. Maryam, gitu maksudnya? Sampai nanya ke Maryam, gitu om maksudnya. Maryam ngomongnya ke Zakaria udah kayak ngajar gitu, saking pinternya Maryam. Jadi hadis-hadis Zakaria Maryam hafal. Kan para anbiya tuh punya hadis kan? Hadis Zakaria dihafal oleh Maryam. Tauratnya Musa dihafal oleh Maryam. Kebijaksanaan para nabi dihafal oleh Maryam. Dia dari usia 10 tahun itu udah jadi ulama besar Maryam. Artinya kalau misalnya orang mau berargumen dengan Maryam, dia punya banyak bahan. Dia punya banyak narasi. Dia lagian Maryam itu pintar ngomong. Tapi Maryam diam. Jadi kalau kita ngerasa pintar ngomong, pintar komen, pintar apa, tetap aja kita punya alasan harusnya kita diam. Karena Maryam yang lebih daripada kita ternyata juga diam. Akhirnya Maryam diam. Dikatakan ya ukhta Harun. Diingatkan lagi dengan kemuliaan keluarga Imran. Ya ukhta Harun ma akana abuki imra'asau wa ma kanat ummuki baghiyya. Ayah kamu itu Imran loh Maryam, kamu enggak malu punya bayi di luar pernikahan sementara keluarga kalian itu keluarga baik-baik. Apa kamu tega menyakiti ayahmu, mencoreng nama besar dan nama baik keluarga besarmu? Dan seterusnya. Maryam makin luar biasa, panas banget, sedih banget. Dan Maryam itu yang lebih berat lagi teman-teman. Mungkin kalau kita digituin agak kebal ya. Terutama cowok lah. Cowok kalau digituin agak kebal karena emang kurang berperasaan sih kalau cowok ya. Coba lihat dari angle cewek. Cewek itu lebih peka loh dari kita. Kita mah mungkin lebih mudah lah diam. Diomelin, diam aja. Karena kita kan orangnya agak santuy gitu kan. Kalau cewek tuh gak bisa gitu. Makanya lihat angle ini dari angle cewek. Kalau tadi Zakaria, sekarang Maryam. Dan Maryam lebih peka daripada semua cewek yang ada di muka bumi. Lebih perasa lagi daripada perempuan yang ada di muka bumi. Sangat-sangat pemalu. Saking pemalunya ketemu cowok keren, ta'awuz coba. Cewek itu perasaannya lebih dalam daripada kita. Jadi kalau misalnya cewek-cewek, Maryam tuh gak punya ketemu cowok keren aja dia ta'awuz. Siapa cowok keren yang ditemui Maryam? Jibril, Gabriel loh yang ditemuin. Dan waktu itu Jibril menjelma. Apa? Fatamassala laha basyaran sawiyya. Jibril menjelma sebagai basyaran sawiyya. Allah yang ngomong tuh, cowok keren. Allah yang bilang keren. Kalau kita merasa udah paling keren, menurut Allah biasa-biasa aja. Karena Allah pernah menciptakan Yusuf, Allah pernah menciptakan Muhammad, Allah pernah menciptakan Yahya. Kita merasa paling keren, Allah pernah menciptakan Sarah, perempuan paling keren juga, Aisyah, Fatimah. Jadi buat kita kayak udah kegeeran paling keren se-Bandung gitu kan ya. Menurut Allah mah biasa. Kalau Jibril, Allah sendiri yang bilang dia tuh emang keren. Jibril emang bukan malaikat, tapi kalau ketemu manusia, kecuali para nabi, Jibril itu menjelma sebagai manusia. Supaya tidak terlihat wujud aslinya, karena gak kuat orang ngelihat wujud aslinya Jibril. Nabi Muhammad aja pertama ngelihat Jibril dengan wujud aslinya pas di Gua Hira itu lari tuh, takut, saking ngerinya Jibril tuh. Jangankan manusia, malaikat aja segan sama Jibril. Jibril lewat malaikat, gak berani malaikat. Kenapa saya bilang kok disegani? Allah yang bilang di Al-Quran, dia itu malaikat yang disegani. Dzu mirratin. Dzu mirrah kalau bahasa kita malaikat yang sangat berwibawa. Sehingga di antara malaikat aja gak ada yang sembarangan bicara sama Jibril. Mau bicara sama Jibril kayak aduh segan malu gitu malaikat. Cuman gak pakai itu mah Sunda ya. Pokoknya malaikat mah gak berani ngomong sama Jibril saking segannya. Kenapa? Gagah banget wujud aslinya. Ketika dia membentangkan sayapnya itu sayap menutupi timur dan barat. Jadi matahari, bulan, bintang udah gak kelihatan. Yang kelihatan cuma Jibril dengan keagungannya. Itu belum Allah ya, baru ciptaan Allah. Jibril salah satu makhluk Allah yang paling agung. Sehingga saking kerennya Jibril, Allah gak menyebutnya dengan nama malaikat. Padahal golongannya malaikat, tapi Allah menyebutnya dengan Ruhul Quds, Roh Kudus, yaitu Jibril. Nah ketika ketemu dengan Maryam, Jibril bermisal itu menjelma sebagai basyaran sawiyah, cowok keren banget. Saking kerennya Jibril, Umar aja terkesima ngeliat Jibril.